Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Dimas Erlangga dari kelas MI2E. Pada pertemuan kali ini saya akan mendemokan tugas Core UI pertemuan 2 praktikum komputasi multimedia. Untuk absen, saya absen 23, NIM 203 171 0121. Di sini saya menggunakan Unity versi 2020.3.28F1. Tergantung versi Unity-nya. Jika kalian menggunakan versi 2021 atau versi yang lebih lama, beberapa komponen, beberapa settings akan obsolete, akan diganti dengan setting yang lebih baru atau setting yang lebih berbeda. Jadi pada praktikum kedua komputasi multimedia ini, mahasiswa akan belajar mengenai core user interface yang terdapat pada Unity. Terdapat banyak UI utama yang digunakan dalam pembuatan game pada Unity, seperti button UI, animation UI, panel depth, countdown timer, toggles, radio, dan radio button. Di sini saya akan menemukan implementasi dari ketiga hal tersebut. Oke, untuk scene 1, di sini ada scenes main menu, dan scenes ini dibuat dari UI text. Kalian bisa lihat di sini. Untuk menambahkan UI text bisa langsung diklik game objects, UI, dan di sini ada text. Teks ini digunakan sebagai title card main menu. Lalu di sini ada button, dua button. Yang pertama ada start game dan juga settings. Untuk menambahkan button, kalian bisa ke game object, UI, dan button. Seperti ini. Button ini ketika diklik akan menuju ke scenes baru. Misalnya start games ini ketika saya klik akan menuju ke scene 3 berikut ini. Dan juga settings akan menuju ke scenes 2. Mengapa bisa seperti itu? Di sini saya menggunakan on-click events dan juga script yang terdapat pada objek main camera. Script tersebut adalah script menu actions. Berikut adalah script menu actions. Pada script menu actions terdapat menu actions go to page, string scene name. Di sini string scene name ini digunakan untuk mengetahui nama dari sebuah scenes. Lalu di sini ada application load level. Load level digunakan untuk memuat sebuah level atau sebuah scenes sesuai dengan string yang diinputkan. Jadi di sini misalnya di start game saya menginputkan scenes 3, maka otomatis jika start games button ini di run akan memuat scenes ketiga. Begitu juga pada scenes settings. Di settings ini, di button settings ini dia akan memuat scenes kedua. Sebelumnya akan saya temukan setelah menjelaskan ini. Baik, selanjutnya di sini ada card image. Untuk membuat card image di sini bisa menggunakan game object, UI, lalu image. Dan ya untuk scene 1 seperti itu saja. Mari kita akan coba play di sini. Bentar. Di sini kita misalnya pencet start game. Kita start games, dia akan menuju ke scenes ketiga tadi. Back to menu. Sebelumnya di sini di scenes ketiga juga saya implementasikan untuk kembali ke scenes ke-1. Lalu di settings dia bisa menampilkan scenes kedua. Oke. Selanjutnya akan ke scenes kedua. Kita akan save. Nah, pada scenes kedua di sini terdapat UI yang lebih kompleks. Misalnya di sini ada toggles button. Toggle button sini digunakan untuk memunculkan sebuah form yang bisa dicentang. Dan juga di sini ada toggle button yang digunakan untuk memilih difficulties atau tingkat kesusahan pada games. Toggle button di sini memiliki background juga label. Di sini untuk labelnya sendiri yang melabelkan sebuah toggles. Misalnya di sini kalau kalian ingin mengganti enable sound, mengganti nama togglesnya ya. Misalnya saya akan enable settings, dia akan berubah langsung di sini. Saat ini saya akan menggunakannya sebagai enable sound. Oke. Lalu yang kedua ada ini toggle easy, medium, dan hard. Nah, di sini saya implementasikan sebuah script yang dimana ketika toggles diklik akan statusnya akan muncul di konsol. Script tersebut
bisa diakses di sini on value change boolean. Klik toggle pada hierarki, lalu pada inspector ada on value change boolean. Di sini script yang digunakan adalah toggle change manager. Baik, di toggle change manager di sini kita bisa lihat pada ini void startnya ada toggle get component toggles. Dia mendeklarasi toggles, private toggle sebagai toggle namanya. Lalu toggle sama dengan get component toggles. Jadi dia akan mengambil komponen toggles pada hierarki ini ketika di drop. Lalu di sini public void print new toggle value ini akan diaktifkan ketika boolean statusnya ini toggle is on. Ya. Lalu akan print sound plus status. Oke. Lalu pada difficulties ini dia menggunakan radio button manager. Di sini lebih kompleks lagi daripada toggle change manager, tapi konsepnya sama. Di sini dia menampilkan misalnya yang diklik apa saja, misalnya ini easy, medium, dan hard. Lalu ketika radio button tadi diklik, misalnya pertamanya kalian mengklik easy akan keluar easy. Lalu kalian tidak perlu mencentang easy lagi, kalian tinggal hanya mengklik mediumnya. Oke, mari kita coba. Misalnya enable sounds tadi. Nah, pada konsol terdapat boolean sound sama dengan false. Kalau kita klik lagi, sound sama dengan true. Lalu untuk difficulties, oke, di sini ada option change easy. Lalu ketika saya klik medium, panah di sini ada check marknya tadi berubah ke medium tanpa harus kita klik easy, terus kita klik easy lagi, terus kita klik medium. Jadi kita langsung klik, misalnya kita medium ingin ke hard, kita pindah ke hard seperti ini. Lalu selanjutnya ada text dan juga slider. Di sini slider dan teks, objek teks yang di sini dia itu berhubungan satu sama lain. Kita akan klik teks di hierarki, lalu pada inspector muncul ini slider value. Sebelumnya ini belum ada, kita harus add sendiri dengan membuat script ini slider value to text. Lalu di sini kita menuliskan script seperti ini. Public slider UI kita definisikan dulu, private text, text slider value kita get component text, mengambil komponen teksnya, lalu show slider value-nya. Setelah itu di sini akan merubah isi dari teksnya dengan volume sama dengan plus slider UI plus value. Di sini dia akan mengambil value dari slider UI. Untuk mengimplementasinya kita tadi drag dan drop ke teks tadi. Lalu di sini slider UI-nya kita drag slider di sini, dan pada slider kita drag teks di area sini. Nah, area sini. Lalu kita slider value to text dan show slider value. Dengan begini, di sini kan 0, kita drag. Nah, di sini value-nya bertambah ketika slider bergerak. Oke, yang terakhir di scenes kedua ini ada button. Button ini digunakan sebagai form, bukan sebagai button seperti back to menu tadi. Di sini bisa kita lihat ini buttonnya back to menu, tapi di sini ketika kita highlight, dia tidak memunculkan warna. Di sini buttonnya digunakan sebagai form. Misalnya kita klik, nah di sini kita bisa menuliskan nama kita. Lalu kita enter. Username Anda adalah Raden, di sini muncul di konsol. Nah, bagaimana itu? Kita akan cek. Di sini di buttons ini sudah diimplementasikan script pada ini. Di sini terdapat text placeholder, text prompt, dan juga text input. Text prompt digunakan sebagai title. Di sini untuk mendefinisikan ini adalah form apa. Lalu placeholder digunakan sebagai di mana teks tersebut akan ditampilkan, dan text input digunakan untuk menginput teks. Di sini text input menggunakan script display change text. Di sini kita bisa lihat di sini pada script display change text content ini, di sini isinya adalah get component input field, yang dimana input field terdapat di inspector ini. Lalu setelah mendapatkan input field ini, dia akan membuat ini
public void print new value, lalu membuat string message ya, username Anda adalah plus input field text ini. Di sini adalah kegunaan mengambil komponen input field tadi agar bisa menggunakan teks di sini yang terdapat pada ini form di sini. Teks akan ditampilkan pada konsol nantinya. Jadi begitu cara kerja dari form ini. Tapi mereka ini sebagai placeholder, data yang diinputkan tidak tersimpan dan juga tidak mempengaruhi gamenya. Oke, selanjutnya adalah scenes 3 atau scenes terakhir. Di sini adalah scenes gamenya, kita bisa bilang begitu. Game of Card. Itulah nama gamenya dari saya. Lalu di sini terdapat sebuah panel. Panel ini menggunakan aset Unity. Kalian bisa download sendiri gambar, misalnya gambar dari internet, lalu bisa digunakan sebagai aset. Nah, di sini pada image dia menggunakan aset ini, kartu. Lalu terdapat button move to front dan button move to back. Lalu ada icon down one dan icon up one. Semua ini telah di script. Bentar, saya akan memperbaiki ini. Nah, semua ini buttonnya telah di script. Mengapa begitu? Di sini buttonnya digunakan untuk menggerakkan kartu agar kartu tersebut digunakan sebagai layer. Misalnya layer kartunya layer pertama atau layer yang terakhir. Di sini terdapat button move to front yang artinya dia akan memindah kartu ini di layer pertama. Di sini dia menggunakan script rect transform set as slash sibling. Lalu dia menggunakan objek panel check diamonds tadi. Untuk button move to back dia menggunakan rect transform set as first sibling. Nah, untuk icon down one dan juga icon up one dia menggunakan script yang sudah dibuat, yaitu script arrange actions. Berikut adalah scriptnya. Saya akan buka. Nah, di sini dia akan sesuai dengan namanya down one. Jadi dia akan turun satu layer. Di sini ada 2 layer kan. Lalu up one dia akan naik 1 layer menggunakan script ini. Untuk mengaktifkan scriptnya, kalian script ini arrange action tadi dia di drag di panel check diamonds. Lalu pada icon down one dan di on click eventsnya dia mengdrag panel check diamondsnya di sini. Lalu dia mengambil script arrange action dari panel check diamonds tadi pada area sini. Misalnya dia di sini icon down one. Di sini panel to diamond juga sama seperti panel check diamonds, namun gambarnya berbeda. Misalnya saya akan klik ini, dia akan paling depan, kartunya akan berpindah di layer paling depan. Lalu kita klik yang ini, kartunya akan berpindah ke layer paling belakang. Lalu di sini kita akan move up one-nya, kita akan klik dia 1 kali, kita klik lagi, naik 1 kali lagi. Klik yang turun ini, turun 1 kali, down one, dia turun 1 kali, lalu kita turun lagi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa semua kartu sudah diimplementasikan dengan button tadi. Jadi itu adalah kegunaan scriptnya dan juga rect transform. Nah, untuk di sini terdapat slider value, yang dimana slider value tersebut digunakan sebagai timer. Tuh. Yang pertamanya dia tidak menggunakan handle slide area, jadi ini kita nonaktifkan. Lalu pada fill area-nya kita akan expand terlebih dahulu. Di fill ini dia menggunakan source image, menggunakan ini aset warna biru sebagai full image-nya. Misalnya jika slidernya itu full, dia akan menampilkan full warna hijau di sini. Lalu untuk background-nya dia menggunakan warna merah. Dan untuk slidernya ini dia menggunakan slider timer display juga countdown timer. Pada slider timer display dia digunakan sebagai melihat misalnya proportion time-nya ini remaining-nya berapa. Lalu di sini max value-nya adalah 1 yang tadi bisa dijalankan tadi keluar 1 dan min value-nya adalah 0. Nah, untuk yang selanjutnya, nah di sini untuk untuk script countdown timer digunakan untuk melihat durasi, return total detiknya berapa. Dan yang terakhir itu mengimplementasikan slider value countdown agar teks ini dapat menampilkan ini countdown value-nya tadi.
Lalu untuk menggunakan slider value countdown ini harus dibuat sebuah script terlebih dahulu, yaitu script ini. Dia akan menampilkan message seperti tadi yang slider value untuk volume. Tapi di sini saya mengganti slider value-nya sebagai hanya slider value saja, bukan volume. Sehingga ketika di play dia akan bergerak sendiri untuk timernya, lalu dia menampilkan timer di sini. Value-nya tadi 1, di sini 0,5, semakin menurun. Tergantung value-nya. Kita bisa set value-nya lebih dari 1. Itu adalah isi dari setiap scenes. Yang terakhir adalah build settings. Kita akan build semuanya. Pastikan scene tadi sudah di add open scene tadi. Lalu kita akan build untuk Windows. Di sini saya akan build di sini, select folder. Kita tunggu proses build-nya. Lalu kita akan klik tugasnya tadi. Nah, ini sudah jadi. Kita akan start games. Nah, lalu di sini ada sedikit animasi. Di sini juga ada highlight settings. Ini sudah bekerja semuanya. Back to menu, start games. Ya, seperti ini jadinya. Oke. Nah, untuk animasi tadi saya lupa. Untuk animasi tadi pada scene 1, dia ini menggunakan highlight. Highlightnya bisa diimplementasikan pada button ini tadi. Nah, interactable transitionnya color tint. Di sini bisa memilih highlighted colornya warna apa dan press colornya warna apa. Begitu juga pada settings. Nah, untuk animasinya tadi, dia menggunakan animation tab pada di sini. Lalu pada highlighted, agar ketika buttonnya tadi kita hover, mouse-nya kita hover, dia akan menampilkan animasi. Untuk scaling ya di sini. Scale-nya di sini untuk scale-nya saya set 1,2 XY-nya, terus Z-nya 1. Dan ya itu akan memunculkan animasi scaling tadi. Namun beberapa versi Unity dia tidak menampilkan langsung animasinya. Untuk menampilkan animasinya kalian bisa klik ini panel dan animation untuk memunculkan animation tab-nya. Jadi yang versi yang saya gunakan ini yang versi 2020, sebelumnya tidak langsung memunculkan animation tab, jadi saya harus memunculkan secara manual. Baik, itu adalah project saya. Terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.